Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 10 akan membawakan presentasi yang membahas tentang interpretasi keperilakuan pada desentralisasi. Adapun sub pembahasannya yaitu kondisi nyata suatu entitas, desentralisasi dan lingkungannya, pengembangan anggaran dasar dan penilaian kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi nyata suatu entitas. Menjelang tahun 1978, grup XYZ telah melakukan ekspansi ke arah yang berbeda. Grup tersebut mendirikan pabrik untuk menghasilkan kemasan yang akan digunakan untuk es krim, sereal, rokok, dan produk lainnya. Hanya sebagian kecil dari kapasitas penghasil bahan kemasan yang diperlukan untuk es krim, dan sisanya direncanakan untuk dijual keluar. Grup tersebut mendirikan pabrik es krim lagi di Jawa Timur. Pada awal 1980-an, baik pabrik bahan kemasan maupun pabrik es krim di Jawa Timur dijadwalkan untuk berproduksi. Tuan Z bertanggung jawab atas operasi di Jawa Timur dan Bekasi sementara. Tuan Y pindah ke Medan untuk mengawasi dan menjalankan usahanya. Percakapan yang digambarkan di atas pada awal 1980-an antara Tuan A dan K. Tuan K adalah seorang insinyur produk susu yang memperoleh keahliannya melalui pelatihan, telah dipindahkan ke Medan untuk membantu dengan instalasi pabrik es krim di Jawa Timur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang desentralisasi dan lingkungannya. Definisi yang paling populer dari desentralisasi adalah definisi dari Simon, yaitu suatu organisasi administrasi paralel tersentralisasi sejauh keputusan dibuat pada tingkatan yang relatif tinggi dalam organisasi tersebut. Terdesentralisasi sejauh keputusan itu didelegasikan oleh manajemen puncak kepada tingkatan wewenang eksekutif yang lebih rendah. Semakin luas kesempatan berpartisipasi diberikan kepada bawahan pada aspek struktur organisasi akan semakin mengarah pada struktur desentralisasi. Suatu pembahasan umum mengenai alasan-alasan dibutuhkannya desentralisasi mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus pada keputusan-keputusan strategis jangka panjang dan bukannya terlibat dalam keputusan-keputusan operasi. Yang kedua, desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respons secara cepat dan efektif terhadap masalah atau manajer lokal memiliki informasi yang paling baik dan oleh sebab itu dapat memberikan respon yang lebih baik pada kebutuhan-kebutuhan lokal. Yang ketiga, sistem yang tersentralisasi tidak mampu menangani semua informasi yang rumit yang diperlukan untuk membuat keputusan yang optimal. Yang keempat, desentralisasi menyediakan dasar pelatihan yang baik bagi manajemen puncak masa depan. Yang terakhir, desentralisasi memungkinkan kebutuhan akan ekonomi dan dengan demikian merupakan suatu alat motivasional yang kuat bagi para manajer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengembangan anggaran dasar dan penilaian kinerja. Terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, pendelegasian aktivitas. Persyaratan penting dari desentralisasi adalah penentuan aktivitas yang sebaiknya didelegasikan kepada subunit dan aktivitas yang sebaiknya dikendalikan secara sentral. Yang kedua yaitu menetapkan norma-norma keperilakuan. Anggaran dasar harus mengikuti pembagian aktivitas dengan menyatakan norma-norma keperilakuan yang diharapkan oleh kantor pusat dan para manajer subunit dalam melaksanakan aktivitas ini. Dan yang ketiga yaitu klarifikasi hubungan antar unit. Anggaran dasar harus mengikuti pembagian aktivitas dengan menyatakan norma-norma keperilakuan yang diharapkan oleh kantor pusat dari para manajer subunit dalam melaksanakan aktivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.